Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Judul pembahasan kita pada kesempatan ini adalah penulisan daftar kepustakaan. Cara membuat penulisan daftar kepustakaan dalam karya ilmiah, ya. Kita lanjutkan. Daftar pustaka atau daftar kepustakaan, atau kita sering menyebutnya dengan bibliografi, adalah semua referensi atau sumber yang dijadikan sebagai sebuah rujukan dalam penulisan karya ilmiah, baik itu berupa skripsi, tesis, disertasi, ataupun karya ilmiah lainnya. Ya, daftar pustaka atau bibliografi adalah semua referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Baik, kita lanjutkan lagi. Sumber penulisan, ya, sumber penulisan daftar kepustakaan dalam karya ilmiah itu bisa diambil dari buku, ya, kemudian majalah, kemudian jurnal, website, antologi, surat kabar, skripsi, tesis, disertasi, e-book, ya, maupun sumber-sumber lain yang bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah buku, ya. Yang pertama adalah buku. Untuk buku, nama penulis, ya, untuk buku, apabila nama penulis lebih dari satu kata, maka penulisannya dibalik. Apabila penulis lebih dari satu kata, maka penulisannya dibalik. Setelah itu nama pengarang. Penulisan nama pengarang tanpa harus mencantumkan gelar akademik atau gelar kesarjanaan, ya, tanpa mencantumkan gelar akademik atau gelar kesarjanaan. Yang ketiga, tahun terbit, ya. Terkadang ada, ya, ada panduan yang tahun terbitnya itu setelah nama penerbit, ya, nama penerbit dahulu, baru setelah itu tahun terbit, ya. Itu bukan aturan baku. Pada intinya tergantung dari masing-masing aturan kampus atau perguruan tinggi yang digunakan sebagai sumber acuan dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian judul buku dicetak miring, ya, judul buku dicetak miring. Setelah itu tempat terbit, dan setelahnya adalah nama penerbit. Contoh, dikarenakan penulisnya namanya terdiri dari dua kata, maka dibalik. Yang nama sebenarnya Suharsini Arikunto, kemudian dibalik menjadi Arikunto Suharsini, ya, titik, kemudian tahun terbitnya 1988, kemudian judul bukunya Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ya, dicetak miring atau ditulis miring. Setelah itu nama tempat terbitnya Jakarta, nama penerbitnya adalah Rinika Cipta. Perlu menjadi catatan, terkadang ada yang menggunakan tanda titik, ya, setelah nama penulis, tahun, judul, tempat terbit, dan nama penerbit. Ada juga yang menggunakan tanda koma. Setelah nama penulis, koma,
kemudian tahunnya koma, judul bukunya koma, kemudian Jakarta, Bhinneka Cipta. Kadang ada juga yang tempat terbitnya Jakarta itu dibuka kurung, nama penerbit Bhinneka Cipta baru tutup kurung. Ya. Pada intinya ini bukan aturan baku, tergantung dari aturan masing-masing instansi atau lembaga. Dalam hal ini mungkin perguruan tinggi ya. Pada intinya jika pengarang itu terdiri dari dua kata, nama pengarang atau penulis terdiri dari dua kata, maka harus dibalik ya, harus dibalik namanya. Yang pada awalnya Suharsini Arikunto dibalik menjadi Arikunto Suharsini apabila lebih dari satu kata ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jika penulis lebih dari 1 orang sampai 4 orang ya, maka ditulis. Contoh, Mu'allim ya, penulis pertama, yang penulis kedua Amir, kemudian penulis ketiganya Yusdani ya. Setelah itu baru tahun terbitnya. Setelah itu Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer, judul bukunya ditulis miring atau dicetak miring. Kemudian tempat terbitnya Yogyakarta, nama penerbitnya adalah UII Press. Jika penulis lebih dari 1 orang sampai 4 orang, maka semua nama penulisnya itu disebutkan atau ditulis. Kita lanjutkan lagi. Jika penulis lebih dari 4 orang, tadi sampai 4 orang ya, ini lebih dari 4 orang, bisa 5, 6, 7 dan seterusnya, maka ditulis adalah penulis pertama ya. Jika penulis itu namanya lebih dari satu kata, dibalik ya. Setelah itu ditambah kata DKK. DKK itu artinya dan kawan-kawan ya, atau @al ya, atau @al. Jika penulis lebih dari 4 orang, maka cukup ditulis nama penulis pertama. Contoh, dikarenakan nama penulisnya ini terdiri dari 3 kata, M. Asmuni Tahir, maka dibalik menjadi Tahir M. Asmuni. Setelah itu ditulis DKK ya. DKK itu dan kawan-kawan. Ya, jika penulis lebih dari 4 orang, maka cukup ditulis nama penulis pertama Tahir M. Asmuni, setelah itu ditambah kata DKK dan kawan-kawan atau @al ya. Setelah itu baru tahun terbitnya 2012. Setelah itu judul bukunya Pribumisasi ya, Hukum Pembacaan Kontemporer di Indonesia, judul bukunya dicetak miring ya, atau ditulis miring. Setelah itu tahun terbitnya tempat terbitnya Yogyakarta, nama penerbitnya adalah UII Press ya, seperti itu. Jika penulis lebih dari 4 orang, maka cukup ditulis nama penulis pertama ditambah dengan kata DKK atau @al ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jika buku berupa kumpulan karangan, ya, jika buku berupa kumpulan karangan, maka cukup ditulis editornya saja. Misalnya kumpulan putusan pengadilan, ya, itu kan banyak pengarangnya atau penulisnya, atau kumpulan puisi, ya, maka cukup ditulis editornya saja. Contoh Subagio, ya. Editornya namanya Subagio, kemudian ditambah kata buka kurung tutup kurung ed. Ed itu artinya editor ya. Maka jangan lupa ya ditulis ed, editor ya. Disingkat saja ed buka kurung tutup kurung editor. Setelah itu tahun terbitnya 1995. Judul bukunya Arbitrase di Indonesia dicetak miring. Tempat terbitnya Jakarta. Nama penerbitnya adalah Galia Indonesia. Ya, jika buku berupa kumpulan karangan, maka cukup ditulis editornya saja. Subagio, buka kurung, ed, tutup kurung. Itu menunjukkan sebagai editor. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Jika buku tidak disebutkan nama pengarang,
maka cukup ditulis nama badan atau lembaga atau perkumpulan atau perusahaan. Contohnya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah lembaga, ya, lembaga peradilan. Kemudian tahunnya, tahun terbitnya buku itu 2010. Judul bukunya Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama, ditulis miring atau cetak miring. Tempat terbitnya Jakarta, nama penerbitnya adalah Dirjen Badila, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, ya. Jadi jika buku tidak disebutkan nama pengarang, maka cukup ditulis nama badan, lembaga, perkumpulan atau perusahaan. Baik, kita lanjutkan lagi. Jika buku tidak dicantumkan nama penerbitnya tidak dicantumkan, maka cukup ditulis contoh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun terbitnya 2010, judulnya Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama, dicetak miring. Kemudian tempat terbitnya Jakarta, nama penerbitnya tidak ada, maka cukup ditulis TP tanpa penerbit, ya. TP tanpa penerbit. Jadi seperti itu. Jika nama penerbitnya tidak ada, maka cukup ditulis TP tanpa penerbit. Kita lanjutkan lagi. Jika buku tidak dicantumkan tahun penerbitnya, tahun terbitnya, ya, buku tidak dicantumkan tahun terbitnya, maka cukup ditulis contoh Subagio, karena tahunnya tidak ada, maka cukup ditulis TT. TT itu artinya tanpa tahun. Setelah itu baru judul buku Arbitrase di Indonesia, ditulis miring atau cetak miring. Kemudian tempat terbitnya Jakarta, nama penerbitnya adalah Galia Indonesia. Jadi jika tidak dicantumkan tahun terbitnya, cukup ditulis dengan TT, yang artinya adalah tanpa tahun. Baik, kita lanjutkan lagi. Jika sumber rujukan itu diambil dari jurnal, ya. Jika sumber rujukan itu diambil dari jurnal, yang pertama nama penulis seperti biasa. Apabila lebih dari satu orang atau kata, dari satu kata, maka penulisannya dibalik. Kemudian yang kedua, penulisan nama pengarang tanpa mencantumkan gelar akademik atau keserjanaan. Kemudian yang ketiga, judul artikel, ya, judul artikel jurnal yang kita ambil di antara tanda kutip, ya, di judul itu diberi tanda kutip, ya. Setelah itu nama jurnalnya apa. Setelah itu nomor jurnal, edisi, volume, bulan terbit, dan tahun terbit. Setelah itu ditambah dengan tempat terbit dan nama penerbit. Contohnya, penulis jurnalnya adalah Khairi, ya. Penulisnya adalah Khairi. Judul jurnalnya adalah Gugatan Harta Bersama Telaah SEMA nomor 3 tahun 2018. Di antara judul itu diberi tanda kutip, ya, diberi tanda kutip. Ya, diberi tanda kutip. Setelah itu nama jurnalnya, nama jurnal di sini Jurnal Al-Ahwal Al-Sahsiyah, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, ya. Kemudian setelah itu volume berapa, kemudian nomor berapa, edisi tahunnya berapa, yaitu Maret 2021. Setelah itu tempat terbitnya Bandung, ya, di sini Bandung. Nama penerbitnya apa? Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya. Begitulah cara penulisan sumber rujukan atau perpustakaan yang diambil dari jurnal, ya. Ini jurnal yang dicetak, ya, bukan jurnal online. Bagaimana dengan jurnal online, ya? Kita lihat. Jika dia jurnal online, ya, jurnal itu tidak bisa di-download, ya, atau tidak bisa diambil, maka kita menulis cukup nama penulis. Apabila lebih dari satu kata, maka penulisannya dibalik, ya. Kemudian penulisan nama pengarang tanpa mencantumkan gelar akademik atau kesarjanaan. Kemudian setelah itu judul artikel, ya, di antara tanda kutip sama tadi dengan yang di atas. Setelah itu dalam alamat website, ya, langsung kita masukkan alamat website jurnal online yang kita ambil. Kemudian diakses pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul berapa.
Contohnya nama penulis jurnalnya adalah Khairi. Judulnya diberi tanda kutip ya, Gugatan Harta Bersama Telaah SEMA nomor 3 tahun 2018 ya. Kemudian kita buat alamat websitenya ya, dalam https jurnal UIN Sunan Gunung Jati ya. Ditulis alamat websitenya, setelah itu baru ditulis diakses pada hari apa, Jumat 18 April 2021 pukul 09 WIB waktu Indonesia Barat. Itu jurnal online yang mungkin kita tidak bisa mendownload atau mengambil isi dari jurnal, maka cukup disebutkan alamat website sumber pengambilan referensi, kemudian pada hari, tanggal, bulan, dan tahun serta pukul ya. Itu jika jurnal online. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana jika sumber rujukan itu kita ambil dari website? Ya, website. Maka cukup ditulis nama penulis, kemudian judul tulisan ya di antara tanda kutip, kemudian dalam alamat websitenya diakses pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul berapa. Contoh, kita mengambil dari website PA Bengkalis misalnya ya, Pengadilan Agama Bengkalis ya. Kita buat Pengadilan Agama Bengkalis. Judulnya apa? Judulnya adalah Profil Pejabat dan Pegawai. Maka diberi tanda kutip pada judul, dicetak miring atau ditulis miring. Setelah itu dalam alamat website langsung kita masukkan alamat yang kita ambil itu, http www.pabengkalis.go.id. Kemudian diakses pada hari apa, Jumat 18 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itu jika sumber rujukannya berasal dari website ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana jika sumber rujukan itu diambil dari skripsi atau tesis atau disertasi ya? Maka kita bisa membuatnya dengan membuat yang pertama adalah nama penulis, kemudian tahunnya, setelah itu judulnya, kemudian tempat ya, tempat jurnal ini diterbitkan atau dibukukan, di tempat skripsi atau tesis atau disertasi ini dijilid ya. Kemudian bisa kita menyebutkan prodi atau alma mater kita. Contoh, nama penulis disertasinya atau skripsinya atau tesisnya adalah Khairi ya. Kemudian skripsi, tesis atau disertasi itu tahun berapa dijilid ya, dijilid tahun 2021. Kemudian judulnya dispensasi nikah ditinjau menurut Makosid Syariah, studi analisis tentang putusan hakim Pengadilan Agama Bengkalis ya. Jadi judulnya dicetak miring. Di mana tempat penjilitan jurnal itu atau tempat alma mater kita, misalnya Pekanbaru ya. Prodinya apa? Prodi misalnya Pascasarjana UIN Suskaryau. Jadi skripsi kita, tesis kita, disertasi kita itu diterbitkan atau lokasinya ya, lokasi tempat kita kuliah, mungkin skripsi kita atau tesis kita atau disertasi kita di mana, maka kita sebutkan misalnya Pekanbaru ya, karena Pascasarjana UIN Suskaryau itu di Pekanbaru, maka tempatnya kita buat Pekanbaru ya. Jika misalnya kita kuliahnya di UIN Medan ya, maka kita bisa menyebutnya di Medan. Atau kita mungkin kuliahnya di mana, di Aceh, mungkin kita buat Aceh ya. Prodinya apa? Prodi tempat kita kuliah bisa kita buat mungkin Pascasarjana UIN Riau, UIN Suskaryau, atau Pascasarjana UIN Aramiri Aceh, atau kampus-kampus yang lainnya. Pada intinya seperti itu. Jika sumber skripsi, tesis, disertasi, kita bisa membuat nama penulis, tahun, judul, ya, tempat, dan prodi ya. Kemudian bagaimana jika skripsi, tesis, atau disertasi itu online kita mengambilnya? Maka cukup dicantumkan nama penulis, tahun, judul, diakses pada halaman ya, halaman websitenya nih ya.
kemudian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul. Contohnya Khairi ya, nama penulisnya adalah Khairi, kemudian tahunnya 2021, judulnya Dispensasi Nikah ditinjau menurut Makosid Syariah, studi analisis tentang putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, kemudian diakses pada halaman apa? Misalnya www.http repository Uinsuska ACID, misalnya nih ya, tempat mengakses tempat mengakses skripsi atau tesis atau disertasi online. Setelah itu hari apa? Ya, misalnya pada hari Jumat 18 April 2021 pukul 9 WIB ya. Itu jika skripsi atau tesis atau disertasi kita mengambilnya secara online. Baik, kita lanjutkan lagi. Jika sumber rujukan itu adalah majalah, surat kabar, atau koran, atau yang lainnya, bagaimana? Maka kita bisa membuatnya. Yang pertama kita buat nama penulisnya, kemudian judul artikel di antara tanda kutip ya, kemudian nama majalah. Kalau majalah, nama majalahnya apa? Jika surat kabar, nama surat kabarnya apa? Jika koran, nama korannya apa? Kemudian nomor ya, nomor edisi, volume, bulan, tahun, dan terbit ya, baik itu majalah, surat kabar, koran, maupun yang lainnya. Kemudian tempat terbit dan nama penerbitnya sama seperti yang tadi. Kita lanjutkan. Jika majalah, surat kabar, atau korannya online, bagaimana? Sama seperti tadi. Dibuat nama penulisnya, kemudian judul artikel di antara tanda kutip. Setelah itu diakses pada halaman apa, websitenya apa, www apa. Setelah itu hari, tanggal, bulan, dan tahun, pukul berapa. Ya. Pada intinya sama ya. Baik, mungkin hanya ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diambil pelajarannya sehingga kita mampu menulis bagaimana cara membuat daftar kepustakaan atau rujukan yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.